Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah di surga yang senantiasa mengasihi dan menyertai kami. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Rabu 29 Januari 2025 tertulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengampuni suatu kata yang pendek namun memiliki waktu yang panjang untuk merealisasikannya. Lebih mudah menyakiti daripada mengampuni. Kita lebih sering melakukan tindakan yang menyakiti hati manusia dan tentu juga Tuhan dibandingkan tindakan yang mengampuni. Mengampuni adalah hal yang sulit untuk dilakukan oleh kita sebagai manusia, tetapi mengampuni itu perlu dilatih agar hidup kita bahagia, nyaman, aman, dan tenang. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perikop ini yang menjadi renungan bagi kita, dijelaskan bahwa Allah mengampuni manusia yang telah melenceng dari jalan yang dikehendakinya. Allah mengampuni manusia bukan hanya sekedar kata-kata manis untuk menyenangkan hati manusia, melainkan kata mengampuni ini diartikan dengan menghapus segala kesalahan mereka di masa lampau. Mereka yaitu bangsa Israel. Hal ini dilakukan Allah karena kasih setia dan anugerahnya. Jadi Allah mengampuni dengan kasih setia dan anugerahnya yang kekal. Ia tidak bertahan di dalam murkanya untuk seterusnya, atau ia menjadi sosok pendendam. Tetapi Tuhan menantikan pertobatan kita, dan Tuhan menginginkan kehidupan dan keselamatan bagi umat yang dikasihinya. Tidak ada pun satu Allah yang seperti Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengampuni sesama kita? Ataukah kita menyimpan sakit hati dan dendam di dalam diri kita? Kita memiliki akar pahit yang sulit untuk kita matikan, tetapi sebaliknya bertumbuh baik di dalam hati kita, bahkan berbuahkan buah yang jahat. Buah tersebut yang merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Mengapa kita harus mengampuni sesama kita? Sebab Yesus lebih dulu mengampuni kita dari tindakan kita yang tidak setia dan taat kepadanya. Tindakan yang melakukan kejahatan dan dosa di dalam hidup ini. Karena itu berikanlah pengampunan bagi sesama kita yang menyakiti hati kita, sama seperti Allah yang sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita hanya karena anugerahnya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan. Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun. Amin. Marilah kita nyanyikan Bupende 428 ayat 1
hona loja, hona sorak. Hona loja, hona sorak, pos roham di devatam, di nahacit, di naborat, di papita doroham, unang ganggu rohamuna, di pando ni devatam, pasau tona baga-baga, pos roham di debatam. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang telah mengampuni dosa-dosa dan kejahatan kami melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi umat-Mu yang mau mengampuni sesama kami karena Engkau sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Pakailah kehidupan kami menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, Tuhan hadir di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami yang memberikan kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jalanilah kehidupan ini di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kasihilah sesamamu dan lakukanlah yang terbaik untuk semua orang. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.